Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Saya percaya saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, mempunyai kebahagiaan dalam seluruh kehidupan karena Allah ada beserta dengan Anda. Amin. Oleh itu saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berbicara dengan kami. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kemuliaan hadirat-Mu memenuhi kami. Agar waktu kami mendengar firman-Mu, kami mengalami sentuhan, kami mengalami kekuatan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11, maka pada saat ini saya membawa satu tema khotbah saya, yaitu menjadi saksi Yesus Kristus. Yesaya 43 ayat 10 mengatakan, "Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia." Saudara dan saudara sekalian, Tuhan menginginkan, Tuhan mau setiap orang Kristen menjadi saksi Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan setiap orang percaya adalah garam dan terang dunia. Dengan itu kita harus mempunyai kehidupan yang berbeza di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang dunia ini. Sebab menjadi saksi bukan sekedar ungkapan, tetapi melalui kehidupan kita, nyata kehidupan yang berbeza dengan orang-orang dunia ini. Orang akan melihat kehidupan kita setiap hari. Orang akan memperhatikan setiap langkah kita setiap hari. Saudara-saudara sekalian, ucapan dan perbuatan kita selari. Tidak ada perbezaan. Kesemuanya itu mencerminkan bahwa kita ada di dalam Kristus. Kalau kekristian kita hanya biasa-biasa dan tidak jauh berbeza dengan orang dunia ini, kita mengalami kesukaran, kita mengalami kesulitan untuk menjadi saksi Kristus. Kesaksian kita harus dinyatakan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Saudara-saudara sekalian, bersaksi tidak sama dengan wartawan atau pemberita. Wartawan bertugas menyampaikan informasi mengenai peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. Tetapi bagi orang yang menjadi saksi Kristus adalah bersaksi mengenai apa yang dia alami, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan secara pribadi. Itu membuat kesaksian kita itu hidup. Dan itu sebabnya saudara sekalian, Roh Kudus dicurahkan supaya setiap kita mampu dan memperolehi kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Penting sekali kita menerima kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu menjadi saksi Yesus Kristus yang lebih efektif. Menjadi saksi Yesus Kristus bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang senang, bukan perkara yang enteng. Ini tidak dapat dilakukan menurut kemampuan kita, menurut pengetahuan kita, menurut kekuatan kita. Hanya kekuatan daripada kuasa Roh Kudus dan pimpinan kuasa Allah. Amin, saudara. Bersaksi adalah panggilan bagi setiap orang percaya, panggilan bagi orang Kristen. Tiada yang terkecuali. Semua orang Kristen, semua orang percaya menjadi saksi Yesus Kristus. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita harus menjadi saksi Yesus Kristus. Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara-saudara sekalian, ini penting. Sebab setiap kita adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Tidak ada namanya orang Kristen yang biasa-biasa, melainkan orang Kristen yang luar biasa, yang dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya setiap kita adalah saksi Tuhan Yesus. Di Yerusalem bermaksud bersaksi di dalam keluarga kita. Di Yudea bermaksud bersaksi di antara saudara kita yang seiman. Di Samaria bermaksud bersaksi di antara orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dan sampai ke ujung bumi bermaksud kita semua adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Di segala tempat, di seluruh belahan muka bumi ini, kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita menjadi saksinya. Yang pertama, saudara, kita menceritakan bagaimana kita menerima Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bahkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, berita tentang keselamatan yang Anda terima dari Yesus Kristus harus disampaikan, dikongsikan kepada orang lain. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga 12 mengatakan, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Berita gembira ini wajar kita beritahu atau ceritakan kepada semua orang. Khususnya kepada mereka yang belum menerima Yesus, belum mengenal Yesus, dan belum menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tujuannya, saudara-saudara sekalian, ialah agar ramai orang yang akan percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, yaitu bersaksi mengenai perubahan hidup kita. Memberi kesaksian mengenai perubahan hidup kita yang kita alami, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus mengungsikan
bagaimana kita berubah. Menceritakan hidup Anda sebelum Anda bertobat dan setelah saudara bertobat. Saudara sekalian, pertobatan adalah sesuatu perubahan yang besar di dalam hidup kita. Apabila kita memberitahu kepada orang lain bagaimana kita berubah dan siapakah yang merubah hidup kita, sudah tentu Tuhan Yesus. Sudah tentu dengan kuasa kehadiran Roh Kudus. Apabila kita ada perubahan hidup, harus kita kongsikan. Itu berarti kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, apa yang Dia telah perbuat dalam hidup kita. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti keramizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah suatu perubahan dalam hidup kita. Dulunya kita hidup dalam dosa, namun kita hari ini hidup dalam penyelamatan Tuhan Yesus. Hidup dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita mengalami pengampunan, kelepasan daripada hidup yang lama. Itu yang harus kita saksikan kepada orang lain karena Yesus telah mengubah kehidupanmu. Saudara-saudara sekalian, ceritakanlah pengalaman Anda, bagaimana Anda merasakan pengampunan dan belas kasihan Tuhan Yesus kepada diri Anda sendiri. Yang ketiga, saudara, mengajar firman Tuhan. Kita harus mengajarkan firman Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Kita perlu mengungsikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang belum mendengar firman Tuhan. Sebab setiap kesempatan mengajarkan firman Tuhan adalah bahan yang lebih efektif untuk bersaksi, untuk berkata-kata, untuk memberitakan firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 20 mengatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan harus disampaikan, harus diajar, harus diberitahu kepada setiap orang, agar setiap orang akan percaya kepada Yesus, akan menerima Yesus sebagai Tuhan penyelamat, agar kebenaran itu sampai kepada hati, kepada setiap orang yang belum menerima Yesus. Inilah yang kita harus kongsikan, ini yang harus kita saksikan, ini yang harus kita beritahu kepada dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat setiap orang. Saudara sekalian, semua orang Kristen, semua orang percaya, baik kanak-kanak, baik pemuda-pemudi, dan baik orang dewasa, semuanya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penyelamat. Keselamatan dan kehidupan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan hanya kita dapat memperolehinya di dalam Tuhan Yesus. Dan kita beritahu semua ini kepada orang lain, kepada setiap orang di dunia ini. Semua orang memerlukan keselamatan, memerlukan kehidupan kekal, memerlukan pengampunan, memerlukan kasih Yesus. Oleh itu saudara, mari kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penyelamat.
supaya setiap orang dapat diselamatkan, dapat mengalami kehidupan, penebusan di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Oleh itu, saudara sekalian, jangan lupa dirimu bahwa engkau dipanggil menjadi saksi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Kiranya firman bekerja dalam hati kami. Kiranya yang berbicara dalam hidup kami. Agar kami tahu bahwa Engkau memanggil kami, percaya kepadamu, menjadi saksi Tuhan. Baik di dalam rumah kami masing-masing, maupun di jiran-jiran kami, maupun kepada orang-orang percaya, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya di seluruh dunia. Oleh Tuhan, beri kekuatan kami dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami punya keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Supaya kami dapat membawa ramai orang kepada Kristus. Karena itulah yang dikehendaki oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau berbicara kepada kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.